ke asrama adik-adik yang ada di Makassar. Sangat miris dan memprihatinkan. Masya Allah ya. Saya pertama yang saya sangat khawatir terhadap asrama putri kita. Sudah dalam sengketa, tanahnya nggak jelas, masih diproses di pengadilan. Kemudian mereka dalam kondisi beban psikologis gitu Pak. Terkait memang surat-surat itu terus-menerus datang ke asrama mereka. Tapi kemudian memang sesuatu yang sangat prihatin ketika saya masuk dari kamar ke kamar, Masya Allah. Khawatir sekali Pak, pagarnya saja sudah tidak berfungsi. Kemudian atap bocor yang sudah luar biasa, lantai yang sudah juga sangat prihatin. Saya khawatir di samping beban psikologis, kesehatan mereka juga pada akhirnya terganggu. Jangan sampai ya, memang sesuatu yang sangat memprihatinkan dan rasanya malu sekali Pak melihat kondisi mereka. Di samping itu juga masalah keselamatan mereka. Karena ternyata dengan pagar yang tidak bisa menjadi pelindung mereka, itu khawatir sekali ada. Dan mereka sudah mengatakan, Bu, sudah ada laki-laki yang naik ke atas dan mereka coba-coba untuk turun ke bawah. Nah ini yang sangat prihatin lagi Pak, yang tadinya asrama adik-adik mahasiswa kita itu yang disewakan, tapi kemudian tidak disewakan kembali. Dan ketika kami melihat, saya terbayang Pak, kira-kira terjadi nggak ya kenakalan remaja Pak di situ, karena memang daerahnya sangat kumuh, ya. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu, ya. Kemudian di asrama Putra yang saat sekarang ini memang masih dibiayai oleh Pemprov dalam masalah pemeliharaannya, itu juga sangat prihatin, ya. Rasanya mungkin saya tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata saya. Menanggapin soal yang ini Bu, saya kebetulan begitu jadi asisten, saya keliling itu asrama-asrama. Kalau Ibu lihat Makassar, lebih sedih lagi lihat tempat yang lain. Di Solo, belum lagi teriakan mahasiswa atau kemarin rapat lainnya. Dan mereka wajar-wajar saja mengatakan. Tetapi ada salah dalam mengelola asrama yang Jogja bagus, ya kan? Saya sendiri mau begitu Pak. Kemarin sudah mau, tapi sudah begitu. Persoalannya baru dirahap, tetapi sistem pengelolaan asrama itu beda. Saya waktu tinggal di asrama tidak dimanjakan menikmati saja, tapi ditanamkan tanggung jawab memelihara. Nah, kita dorong setiap bulan itu anak-anak uang untuk biaya pemeliharaan dan operasional. Sekitar kita uang pemeliharaan, bukan uang kan ada uang rehab. Rehab itu di perlengkapan itu 400 juta tahun 2011. Tapi kan tidak bisa semua 400 juta itu. Yang terjadi itu kemarin yang setahun sebelumnya 400 juta dianggarkan untuk semua asrama. Yang jadi apa? Setiap asrama itu daun pintunya aja. Dan jendelanya aja 400 juta untuk se-Indonesia, ada 18 asrama. Mau diapain itu? 400 juta. Saya bilang nggak begitu modelnya. Bertahap, pilih. Tahun ini 3 saja. Tahun 2011 3 saja yang mana? Tapi jelas jawab nama dulu. PU saya minta itu dulu dikerjain. Baru bertahap bertingkat. Tetapi selain itu kita kasih juga biaya pemeliharaan dan operasional, merawat, membersihkan rumput, ada nggak mau, bersihkan rumput nggak mau, terus menjaga kebersihan amat. Kalau ada atap bocor, nunggu bantuan dari Pemprov itu. Uang yang 18 miliar itu saya tanya apa? Untuk sewa telepon, bayar internet. Nah kan ini terlalu konsumtif. Harus dipisahkan. Nah, kalau di Jogja katanya ada kontribusi seperti itu dari mahasiswanya untuk yang seperti itu, yang bersama, terus jaga kebersihan. Bisa pakai orang tidak boleh, berarti dibayar, perawat, terapi. Nah, tapi memang sudah terlanjur payah, parah saya lihat. Jadi kalau mau dibebankan kepada mahasiswa juga kasihan itu kan. Sehingga lah kita bertahap untuk merehab. Saya katakan kemarin sama Bu Widi, mau 1 tahun kita selesaikan bisa. Ya, kita anggarkan gini-gini, itu total kan, buat bisa.
Kita sedot semua ke situ. Ributlah mahasiswa yang tidak punya asrama, tapi jumlahnya lebih besar dari yang ada di Makassar, yang ada di Jogja. Ya, contohnya Jakarta sama Palu. Makanya ribut. Saya tidak punya asrama sekali. Saya juga studi bidangnya sama. Terus terpikir, kamu dari mana? Saya dari Kabupaten A, saya dari Kabupaten B. Ada beberapa provinsi yang kabupatennya membangunkan asrama. Kayak asrama Balikpapan itu ada tuh dari Surabaya, Jogja, terus Bulungan itu ada juga gitu. Masih ada. Nah, ini ada sesuatu yang tidak match pengaturan pembangunan asrama itu, mana yang menjadi kewenangan provinsi, mana yang menjadi kewenangan kabupaten. Harusnya ditata itu. Sehingga mari kita gotong royong begitu maksudnya. Kan jadi beban itu bisa cepat. Ini semua mau dibebankan provinsi, padahal itu mahasiswa dari kabupaten kota yang dia punya kewajiban juga sebenarnya. Kalau bicara kewenangan kan kewenangan pusat kalau mahasiswa kan, tapi kalau ini kan sebagai masyarakat kita punya kewajiban. Nah, ini belum ditata, mengatur bersama dengan kabupaten kota untuk anak-anak yang kuliah. Sama halnya tadi